Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan ini membawakan berkah. Sekali lagi membawakan berkah sekaligus menunjukkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya melalui cinta kita kepada Al-Qur'anul Karim. Sebelum kita tahsin, saya menyampaikan sedikit. Ada dalam Al-Qur'anul Karim maupun yang ada dalam hadis itu kalau bukan perintah, larangan. Kalau bukan perintah, larangan. Dan sangat-sangat banyak sekali syariat Islam ini dibebankan kepada kita semua. Nih, kita diperintahkan sholat, nih, 5 waktu. Kita diperintahkan puasa, itu salah satu. Kita diperintahkan sedekah, kita diperintahkan untuk berbuat baik. Ya. Kita diperintahkan banyak perintah dalam Al-Quran maupun ada dalam hadis Rasulullah. Begitu juga ada larangan, nggak boleh minuman khamar, nggak boleh makan sesuatu yang diharamkan, nggak boleh makan bangkai, nggak boleh makan darah, nggak boleh makan daging babi, ya. Dan banyak sekali larangan. Ya. Salah satu contoh yang lain, sholat ini ada aturan. Yang pertama, sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus ada aturannya. Agar sholat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ambil sholat gitu, enggak. Ya. Harus tahu tentang syarat-syaratnya sholat. Iya, salah satunya ya harus suci dari hadas kecil, hadas besar. Ini kan aturan, ya. Terus mungkin ada yang sulit-sulit sih, yang penting sholat gitu ya. Enggak, ada aturannya. Aturannya ya wudu, ya suci dari hadas kecil, hadas besar. Mengetahui waktunya sholat. Menghadap kiblat. Terus apa? Badan ini, baju ini yang kita pakai, tempat yang kita pakai ini harus apa? Harus suci. Iya. Ini enggak masalah, ya. Najis titik ini, enggak boleh. Ya. Ini kan aturan. Ya. Sampai-sampai dalam sholat pun, ya, itu harus baca Al-Quran, yaitu baca surat Fatihah, ini rukun. Makanya ada seorang sahabat, ada yang dikisahkan, ada seorang orang Badui, ya. Beliau datang ke Masjid Nabawi, sholat 2 rakaat. Sholat itu cepat, ya. Intinya enggak ada tumak nina antara rokok sama itidal, ya, itidal ke sujud ini loh, enggak ada tumak nina. Belum sempurna berdiri itidalnya itu, masih segini, langsung sujud. Sujudnya cuma benar ya. Seperti apa? Seperti ayam pas waktu makan itu duduk ya. Enggak mungkin ayam itu diam, enggak ya. Duduk ya. Jadi apa langsung duduk gitu. Duduk ya. Itu apa? Rasulullah lihat orang ini sholatnya kok cepetan. Pasti kupu-kupu ya. Setelah sholat memang dia enggak kupu-kupu, memang modelnya sholatnya seperti itu. Terus kata Rasulullah SAW, irji, ya, kembali, sholat lagi, seakan-akan engkau belum sholat lagi. Lihat, ini kan ada aturan ibadah itu kan ya. Ya, sholat lagi, sholat sama sholatnya.
datang kepada Rasulullah lagi, sholat lagi, ya, kembali sholat lagi, seakan-akan engkau belum sholat, dan itu terjadi 3 kali sama sholatnya. Akhirnya diberi contoh atau diberi masukan oleh Rasulullah bagaimana cara sholat yang benar. Ini kan aturan lagi kan ya, bukan hanya sekedar apa sholat itu enggak ya. Rasulullah apa? Bersabda asbihil wudu, yang pertama. Asbihil wudu, sempurnakan wudumu. Wudu ini harus sempurna. Ya, wudu harus sempurna. Ini kan sekarang hari ini apa? Pakai dengan panjang kan ya? Hati-hati. Harus sampai atas siku. Ya. Jangan sampai cuman di bawah siku gini. Ya, wudunya gini. Enggak sah ini wudunya. Kalau wudunya enggak sah berarti sholatnya enggak sah. Ya. Kalau sampainya pas waktu lengan pendek itu kan ya, wah pas itu ya, lengan pendeknya ke sini ya, di atas apa? Di atas siku ya, wah mantap, enggak usah nyincing sudah apa? Sudah sah. Ya apa yang lengan panjang ini biasanya, apalagi yang sulit di apa? Badannya, tangannya itu agak besar ya, terus yang kecil ya gini, wet gini, nggak bisa ya. Itu harus dicopot, ya. Harus dicopot bajunya, nggak apa-apa. Asalkan apa? Asalkan apa? Wudu kita sah. Asbihil wudu, sempurnakan wudu. Mukanya sempurna ya, tangannya sampai siku, rambutnya diusap. Monggo, pokoknya diusap lah ya, terserah. Ya kalau madzhab Hanafi semuanya ini. Semuanya basah, tapi diusap, bukan diguyur bahasanya ya, diusap. Ya. Kalau madzhab Syafi'i sehelai rambut aja sah, tapi sunnahnya ke belakang, terus dikembalikan ke depan, itu sunnah. Terus kaki ya, kalau telinga ini sunnah, kaki ini juga gitu, sampai di atas mata kaki, ya, dan ini dibasuh. Sempurna. Asbihil wudu kata Rasulullah. Asbihil wudu, sempurnakan wudu. Kemudian menghadap kiblat. Nah, ini apa syarat ini ya? Harus menghadap kiblat. Ini kiblatnya ke sana ya. Enggak boleh sholat menghadap sana ya. Kecuali kalau kita itu di lore Ka'bah misalkan ya. Kita kan dapat etane Ka'bah kan ya. Berarti apa? Berarti kita itu ada kulon kan? Ya, ibadahnya. Menghadap ke kiblat. Ya. Kemudian takbir. Ya, setelah takbir terus baca yang mudah dari Al-Qur'anul Karim. Baca yang mudah menurut engkau dari Al-Qur'anul Karim. Intinya apa? Intinya itu kita itu diperintahkan untuk sholat. Pokoknya wacaan Al-Qur'an terserah. Ya, baca surat Fatihah, rukun ya, baca Fatihah. Baca Fatihah terus Qul Ahad. Rakaat kedua Qul Ahad, enggak masalah. Yang penting surat Fatihahnya dibaca. Berikutnya rukuk dengan tumak nina ya. Sampai sempurna rukuknya. Ya. Jangan sampai masih gini ya. Rukuk gini sudah iktidal. Iktidalnya segini ya. Kurang apa? Enggak 100 derajat gitu ya. Enggak ya. Setengah ya 50 gini atau 80, kurang sempurna. Jejak iktidal. Terus rukuk dan seterusnya ya. Itu apa? Itu makanya tumak nina. Maka tumak nina itu termasuk rukun min arkanis shalah. Termasuk rukun dari rukunnya salat harus dipenuhi. Lihat ini kan apa? Banyak sekali aturan-aturan ya dalam menjalankan syariat Allah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di zamannya Rasulullah juga ada seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Inna syara'i Islam qad kasrat alayya." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam itu sudah terlalu banyak. Aku terbebani gitu ya. Atau aku terlalu istilah terasa kewalahan gitu ya. Kewalahan dengan banyaknya syariat Islam, aturan-aturan yang ada dalam Islam. Terus orang batu ini
minta solusi kepada Rasulullah. Fa'ambi'ni minha bisyai'in atashabbathu bihi. Ya Rasulullah, beritahukan kepada aku sesuatu yang aku bisa berpegang teguh kepadanya, sehingga aku bisa mudah menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa kuncinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Hendaklah lidahmu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah beribadah kepada Allah, akan lebih mudah menjalankan syariat-syariat yang lainnya. Kita solusinya, kuncinya kata Rasulullah, bibir ini kita basahi dengan zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita macam-macam nggih. Ada yang la ilaha illallah, zikir kita subhanallah, zikir kita beristighfar kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah bihamdihi subhanallah. Banyak ya, macam-macam zikir. Monggo silakan. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menyatakan, diriwayatkan oleh Ahmad, afdhalul kalam ba'dal Qur'an, afdhalul kalam ba'dal Qur'an subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Apa? Afdhalul kalam ba'dal Qur'an subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di sini apa diartikan? Sebaik-baik zikir setelah Al-Quran. Berarti apa? Berarti Al-Quran itu sebaik-baik zikir. Mengingat Allah dengan bacaan Al-Quranul Karim. Belajar Al-Quran itu apa? Zikir kepada Allah. Afdhalul zikir itu apa? Bacaan Al-Quran. Setelah baca Al-Quranul Karim, sebaik-baik zikir itu setelah baca Al-Quran itu apa? Baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dengan apa? Dengan interaksi yang kita dengan Al-Quranul Karim. Setiap hari baca Al-Quranul Karim, kita berusaha untuk apa? Untuk mempelajari cara bacanya, ya, cara bacanya yang benar, mentadabburinya, sekaligus mengamalkannya, terus berzikir kepada Allah dengan zikir yang lain seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, dan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan syariat-syariatnya, untuk menjalankan perintah-perintah Allah, dan mudah untuk menjauhi semua yang dilarang oleh Allah maupun yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul dzikri, afdhalul kalam apa? Ba'dal Quran subhanallah. Berarti apa? Berarti berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim itu sebaik-baik zikir, sebaik-baik mengingat, cara untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah, kita langsung ke tahsin ini. Ini mukaddimah ya. Tahsin kita hari ini mudah ya. Insyaallah hafal semua surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Surat Al-Lahab. Hafal gitu. Kalau nggak hafal ke Al-Ikhlas. Hafal gitu, tabbat ya dah. Hafal insyaallah gitu. Kita kalau nggak hafal kita sama-sama menghafalkannya ya. Satu ayat. Diperhatikan, saya membaca, ditirukan bacaan saya. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat. Iya. Ta. Tabbat. Nah, ketika berharakat baca ta biasa. Ta, coba. Ta, bukan ta. Tapi apa? Ta. Ketika sukun nah, baru ada hamznya. Jangan sampai tak sukun kan dihamaskan seperti ini. Tabbat yada, tabbat yada, enggak ada hamznya. Harus ada hamznya. Tabbat
Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Mari. Harus kompak ya. Danya yada panjangkan ya. Tabbat yada abi ya, panjangkan. Tabbat yada abi lahabin majojo sempurna. Abi lahabin wa tabb wa tabb. Coba. Ya kok abada. Abi lahabin wa tabb. Nah, agak ditekan dikit. Ya, tekan sebentar aja, jangan lama-lama. Wa tabb. Nggih, bukan wa tabb kelamaan atau wa tabb terlalu cepat ya. Karena ini baknya tasdid ya. Tekan sebentar aja. Terus baru kol-kolakan baknya ya. Abi lahabin wa tabb. Mari. Tabbat abada. Oke, jangan lupa ini dahnya dipanjangkan, kol-kolannya seperti itu. Nah, ayat yang kedua. Ma panjang seperti yada ya, ini juga gitu makanya panjangkan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Mari. Ya, kompaknya ya. Rin sukunnya nggak boleh nggak boleh, harus aghna. Coba aghna, tebalkan aghna. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya Allah. Lima harakat gimana? Ma maluhu wa ma kasab. Mari. Wa ma kasab. Wa tabb. Wa tabb. Wa ma kasab. Beda ya. Yang kedua, wa ma kasab. Yang pertama, wa tabb. Ada tekanan, ya. Ayat yang ketiga, sayaslana. Sotnya alirkan, tebalkan. Tanpa mencucu. Gak usah sayaslana tadi. Sayaslana ran dzata lahab. Monggo. Sayasla naran ya, dengungkan tipis ya. Naran ujung lidahnya muncul. Ujung lidahnya muncul, tempelkan di gigi sini atas. Sayasla naran Sayasla naran dzata lahab. Dengungnya tipis. Monggo. Abada. Tipis lagi dengunya. Sayasla naran bukan ran. Sayasla naran bukan. Sayasla naran dzata lahab. Monggo. Wa imra'atuhu
حمالة الحطب وامرأته حمالة الحطب. Ada mim tasydid hamma, kita tahan dulu. Hammalatal hatab. Mari. Wamra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Itu ada dua dengung, harus diserasikan dengungnya panjangnya. Fi jidha hablum min masad. Monggo. Meskipun terakhir jangan sampai nyeret gitu. Ketika baca Al-Quran nggak perlu nyeret karena terpengaruh dengan lagu ya. Fi jidha hablum min masad. Ya. Nggak boleh itu ya. Hammalatal hatab ya, nggak boleh ya. Jangan sampai baca Al-Quran ini terpengaruh dengan irama lagu kita. Ya nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Fi jidha hablum min masad. Monggo. Saya baca semuanya, nanti praktekkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. Saya baca semuanya, nanti saya minta dipanggil. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Monggo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Abi lahabin wa tab. Bukan ya. Abi lahabin wa tab. Ya Allah. Ya tabbat, moga tabbat. Tabbat abada. Terus ma aghna alaikan aghna gitu ya. Ayyama abada. Kok gak sasi? Berarti ma-nya ada yang enggak panjang atau setengah-setengah panjang. Panjangkan ma aghna ya Allah abada. Ma aghna anhu maluhu wa ma. Nah, terus kurang tipis, tanwinnya dengan dal. Sayasla naran
Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Mari. Wa imra'atuhu abata. Terus fi dua harakat, ji dua harakat, ha dua harakat, harus sama. Fi jidha ha gitu ya. Jangan sampai fi jidha ham enggak. Tapi apa? Harus sama. Fi jidha hablum min masad. Ya Allah.